bisa dipanggil Alif aja. Oke. Di sini Alif akan menjelaskan materi ini keterampilan menyimak. Jadi di sini kakak akan menjelaskan teknik-teknik supaya kita mudah menyimak dari mau bacaan ataupun secara tulisan. Oke. Di sini kakak buat sebuah petualangan, yang mana petualangan ini mendengar menjelajahi dunia fabel. Jadi apa sih itu dunia fabel itu? Jadi fabel itu sebuah cerita, atau kalau adik-adik pernah nonton Kancil, pernah? Nah, jadi dunia fabel itu menceritakan sebuah kisah yang tokohnya itu sebuah binatang seperti kancil, harimau, dan semut. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan pengertian menyimak, yang mana menyimak berarti mendengarkan dengan penuh perhatian agar kita dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Jadi keterampilan menyimak ini bukan semata-mata hanya keterampilan menyimak dalam bentuk lisan atau atau pembicaraan, melainkan kita bisa menyimak sebuah bacaan seperti novel, kayak teks-teks cerita sebagainya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menyimak membantu kita memahami cerita, tokoh, makna mendalam dari suatu teks yang kita baca. Selanjutnya, di sini kita ulas kembali pengertian fabel itu seperti apa. Fabel ini tokoh ceritanya berupa hewan yang berperilaku seperti manusia. Jadi kayak kita menonton sinetron, tapi fabel ini bedanya dia hewan gitu ya. Berperilaku seperti manusia, bisa berbicara, berpikir, dan merasakan emosi. Isi ceritanya itu biasanya menceritakan petualangan hewan dengan tujuan menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan. Jadi kita pernah nggak sih kayak memahami cerita si kancil membantu si semut, menolong semut saat dia sedang kena banjir. Nah, jadi kan di situ bisa kita kutip isi dari cerita itu, bahwasanya menolong yang lemah itu berupa apa ya? Sebuah kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain. Di sini kayak contohnya kancil dan buaya, semut dan belalang, rubah dan rusak, serta banyak cerita klasik-klasik lainnya. Nilai-nilai yang dipelajari yaitu seperti biasanya itu kayak seperti kejujuran, kecerdasan, kerja keras, tolong menolong, dan kebijaksanaan dalam sebuah teks fabel ini. Dan selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan tujuan menyimak buku fabel, ya, supaya adik-adik bisa memahami saat kalau adik-adik lagi mau baca buku sebuah cerita-cerita mudah gitu memahami. Jadi pertama itu kita harus memahami cerita yang kita baca, menangkap isi dan alur cerita fabel dengan baik sehingga kita tidak melewatkan detail penting dari narasi yang disampaikan. Dan yang kedua, untuk menentukan pesan moral. Nah, kita harus mencari tuh pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut, cerita yang kita baca. Dan ketiga, mengembangkan diri kita secara tidak langsung dalam memahami teks cerita fabel itu. Kita kan dapat menuai pembelajaran dari tokoh-tokoh yang berada di teks itu kan. Jadi kita melatih konsentrasi, memperkaya kosakata,
dan memperluas wawasan tentang dunia serta berbagai situasi kehidupan. Jadi dari situ kita bisa memahami dan mempelajari ketika kita berada di situasi yang sama dari cerita yang kita baca tersebut. Nah, di sini ada pun langkah-langkah menyimaknya nih. Biasanya kita harus menyiapkan diri. Biasanya kita tuh kayak kita main game nih, pasti ada kemauan kan dari diri kita. Jadi kayaknya enaknya main game. Kita main game inilah, Roblox lah gitu kan. Nah, sama seperti kita membaca buku ini. Kalau adik-adik suka baca bukuan, pertama ciptakan suasana tenang, hilangkan gangguan dan buka pikiran untuk menerima cerita dengan sepenuh hati. Ya, supaya kita mudah memahami yang ada di fabel tersebut. Dan yang kedua, fokus mendengarkan. Perhatikan dengan seksama alur cerita yang ada di teks bacaan fabel tersebut, juga karakter tokoh hewan dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya, supaya kita tidak ketinggalan yang namanya ilmu yang ada diceritakan di cerita tersebut. Juga memahami makna, catat hal-hal penting, dan coba memahami pesan moral yang tersembunyi dalam setiap bagian dari teks fabel tersebut. Dan selanjutnya, nah di sini udah ada yang tahu belum manfaat menyimak fabel dalam kehidupan sehari-hari? Belum ya? Oke, di sini kakak akan tahu adik-adik sekalian dari menyimak fabel itu dan apa sih manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dapat membentuk karakter, karena kita belajar dari nilai-nilai positif seperti kejujuran, keberanian, dan balas kasih melalui kisah-kisah inspiratif yang kita baca dalam cerita fabel pilihan kita. Dan yang kedua, pengembangan kreativitas, yang mana merangsang imajinasi dan daya kreatif kita dalam membayangkan dunia hewan berbagai skenario cerita. Juga kemampuan sosial, yang mana kemampuan ini memahami hubungan antara tokoh, membantu kita belajar bekerja sama, empati, menghargai perbedaan sesama manusia. Dan yang ketiga, penguasaan bahasa. Nah, di sini kita dapat belajar dan mengetahui, menambah perbendaharaan kata dan memahami struktur kalimat melalui pendengaran narasi yang teratur dan jelas. Dari situ kita bisa menemukan kata-kata yang seperti jarang kita dengar itu ada gitu di dalam teks buku tersebut. Jadi secara tidak langsung menambah kosakata, yang mana kata-kata yang jarang kita dengar dan kita baru tahu itu namanya menambah kosakata kita. Terus dan yang kelima ini kecerdasan emosional, mengenali emosi, karakter, konsentrasi tindakan mereka membentuk kita bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulannya dari materi yang kakak jelaskan. Sebelumnya ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik ingin sampaikan? Nanti kakak jawab. Hah? Apa tuh? Bagaimana agar kita dapat menyimak dengan efektif? Jadi pertama itu
Nah, pertama kita menyiapkan diri dari biasanya menyimak itu kayak seperti kita datang ke sekolah kan, terus guru menerangkan materi. Biasanya itu guru tuh sebelum menerangkan materi di hari itu kan, sebelumnya guru itu memberitahu bahwasanya besok kita akan belajar materi ini nih. Jadi adik-adik sekalian bisa mempersiapkan di malam harinya untuk membaca materinya supaya pas gurunya menerangkan nanti sedikit-sedikit paham dan jelas gitu. Jadi apa yang kita dapatkan dari materi guru tersebut tidak meleset. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kakak jelaskan ini, kesimpulan dan nilai moral dari kegiatan menyimak buku fabel itu, kita belajar menjadi pendengar yang baik dan memahami makna cerita dengan lebih baik. Kesimpulannya juga fabel itu menghibur, cerita-cerita yang menarik dan penuh karakter unik membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan berkesan berbagai usia. Dan fabel juga mendidik pesan moral tentang kejujuran, tolong menolong, dan kerja keras tertanam dalam setiap cerita untuk membimbing kehidupan kita lebih terarah dan lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Sebelumnya kakak berterima kasih banyak adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang kakak sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.